Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa tetap kita hadiahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti hari ini. Dan juga yang saya hormati beliau Al-Mukarram yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Hafizahullah SHMM, dan tak lupa juga yang saya hormati beliau kepada Rektor UNGA atau Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, beliau Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan juga yang saya hormati kepada tugas tim pembimbing dosen pertama beliau Ustadzah Ustiana Arisanti MPDI, dan dosen pembimbing 2 beliau Al-Mukarram Ustadz Abdul Komar MPD. Dan juga tidak lupa kepada kaprodi kita, yaitu Manajemen Pendidikan Islam, beliau Al-Ustadzah Ismatul MPDI. Dan juga kami berikan kepada kedua orang tua kami yang telah mendidik kami dan juga memberi nasihat kepada kami. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kami. Allah maafili dunubi wali walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Dan juga kami di sini Al-Fakir Al-Mudnib, nama saya Izul Haki. Saya dari prodi MPI atau bisa disebut dengan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Kami di sini akan menjelaskan tentang presentasi tugas sempro, yang mana judulnya adalah yaitu manajemen kurikulum dalam penerapan proyek penguatan profil Pancasila atau yang bisa disebut dengan P5. Dan saya itu meneliti di Lembaga Madrasah Aliyah Negeri 2 Probolinggo. Di sini kami akan menjelaskan pendahuluan, yang mana ialah pendahuluan dari judul tersebut. Pertama ialah menjadi pendidikan yang memiliki peran krusial dalam membentuk karakter di suatu bangsa. Jadi adanya P5 ini menjadikan pendidikan itu membentuk karakter siswa, itu menjadi karakter yang sangat penting dalam bangsa Indonesia. Dan di Indonesia itu pendidikan mempunyai nilai-nilai dalam Pancasila atau memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, salah satu caranya adalah melalui proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Nah, kurikulum merdeka di berbagai sekolah, salah satunya yang menerapkan kurikulum merdeka yang menggunakan P5 ialah di Lembaga MAN 2 Probolinggo. Nah, oleh karena itu saya dalam mengangkat judul P5, di situ di Lembaga MAN 2 Probolinggo, di lembaganya menggunakan kurikulum merdeka yaitu seperti P5. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran manajemen kurikulum dalam penerapan proyek penguatan profil Pancasila dengan studi kasus di Madrasah Aliyah MAN 2 Probolinggo. Dalam metodologi penelitian, yang pertama, penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Madrasah Negeri 2 Probolinggo, seperti contohnya yaitu melakukan kegiatan kearifan lokal dengan membuat jamu-jamuan, dan jamu itu instan berbahan dasar handphone. Itu. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi seperti wawancara dan studi dokumentasi. Dan saya pada tanggal 16 Januari di MAN 2 Probolinggo, saya ini meneliti dan juga bertanya kepada kepala sekolah di MAN 2 Probolinggo. Yang ketiga ialah subjek penelitian terdiri dari wakakurikulum dan pengelola madrasah dan peserta didik yang aktif bersekolah di madrasah tersebut. Hasil dan pembahasannya ialah bahwasanya kurikulum P5 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Probolinggo itu manajemen kurikulumnya mencakup banyak sekali prosesnya, jadi tidak langsung gitu. Masih membutuhkan proses, termasuk perencanaan, implementasi atau evaluasi, dan juga beradaptasi terhadap kurikulum. Dari segi implementasinya ada perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Sedangkan kurikulum merdeka
itu berfokus pada pembangunan karakter siswa seperti sikap kerjasama, kepemimpinan, dan juga inisiatif. Sedangkan kurikulum 2013 itu berfokus pada pengembangan kemampuan akademik siswa. Nah, Madrasah Aliyah Negeri Mandua Probolinggo itu menerapkan salah satu lembaga pendidikan yang berada di wilayah Probolinggo yang menggunakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum P5. Nah, penerapan kurikulum di Mandua Probolinggo itu menggunakan proses penerapan yang dilakukan dengan bantuan panduan. Jadi ada panduannya, tidak semena-mena menerapkan kurikulum, tidak. Nah, dan juga menggunakan inspirasi dari buku panduan kurikulum operasional madrasah, yang mana bukunya itu berjudul namanya Sikurma, yang disusun oleh Kementerian Agama. Buku panduan ini menyediakan bahwa arahan dan mempunyai inspirasi bagi madrasah berbagai jenjang pendidikan. Dan penerapan P5 kurikulum Merdeka di Mandua Kota Probolinggo ini dilakukan melalui berbagai kegiatan dan proyek yang berorientasi pada penguatan profil, ya Pancasila, dan juga rahmatan lil alamin. Analisis penerapan kurikulum P5 di Mandua Probolinggo. Nah, berdasarkan hasil diskusi dengan anggota kurikulum Mandua Probolinggo, bahwasanya langkah awal yang dilakukan yaitu yang pertama perencanaan kurikulum. Dalam proses langkah awal membutuhkan atau mengadakan rapat bersama dengan pihak tenaga kependidikan untuk menyusun rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, ruang lingkup, dan juga strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar kurikulum nasional. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan kurikulum ini dilakukan dengan mengintegrasikan rencana pembelajaran ke dalam proses pengajaran sehari-hari ketika di kelas. Yang telah dilakukan itu yang pertama seperti pembuatan jamu instan yang berbahan dasar ekolepon. Yang kedua, kerajinan tangan berbagai potensi kearifan lokal. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman, buah, dan sayur. Dan yang keempat, yaitu kesejahteraan diri dan kesehatan mental. Faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan P5 kurikulum Merdeka. Faktor pendukung dalam penerapan manajemen kurikulum P5 di Madrasah Mandua Probolinggo yaitu seperti yang pertama, kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen dalam menerapkan manajemen kurikulum. Hal itu menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi. Yang kedua, dukungan dan kesiapan guru dalam menerapkan manajemen kurikulum P5 yang menjadi faktor kunci kesuksesan tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya ialah yang pertama, kurangnya pemahaman dalam pengetahuan tentang konsep dan tujuan manajemen kurikulum P5. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Jika Madrasah Negeri 2 Probolinggo itu mengalami keterbatasan sumber daya, strategi dalam mengatasi tantangan dalam penerapan manajemen kurikulum P5 bahwasanya yang telah berdiskusi kepada Kepala Madrasah Mandua Probolinggo, beliau menyebutkan bahwasanya strategi yang dilakukan yaitu mengatasi resistensi terhadap perubahan dengan melibatkan semua stakeholder yang terlibat. Komunikasi yang efektif dan dialog itu terbuka perlu dibangun antara kepala madrasah, guru, orang tua, siswa, dan juga pihak yang terkait lainnya. Hal ini akan membantu pihak madrasah untuk mengurangi ketakutan dan kekhawatiran serta membangun dukungan yang kuat untuk perubahan yang diperlakukan dalam penerapan pendidikan. Adapun bukti bahwasanya Mandua Probolinggo itu sukses dalam menerapkan manajemen kurikulum P5 yang telah didapatkan seperti prestasi, bahwasanya Mandua Probolinggo itu mendapatkan prestasi juara satu kompetisi sains nasional TIK yang setara tingkat SMA ataupun MA di negeri swasta tingkat kota. Yang kedua yaitu juara harapan 1 best strategi Profomits, jadi juara harapan 1. Selain itu, Kepala Kantor Kemenang Kota Probolinggo menyampaikan bahwa Mandua Probolinggo itu merupakan madrasah yang siap dalam implementasi kurikulum Merdeka, memiliki potensi peserta didik yang baik dan juga akademik maupun non akademiknya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penerapan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Madrasah Negeri 2 Probolinggo telah berhasil menerapkan konsep manajemen kurikulum P5 secara efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Melalui pendekatan ini kepada Kepala Kemenak Kabupaten Probolinggo
mengakui bahwa Madrasah Aman 2 Probolinggo tersebut mampu menerapkan 5 dimensi penting dalam pengembangan kurikulum. Dengan penerapan konsep manajemen kurikulum P5 ini, Madrasah Negeri 2